disampaikan oleh guru agung kita yang berhubungan dengan bulan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban ini ada huruf yang terakhir yaitu huruf nun. Huruf nun ini dikaitkan dengan nur atau cahaya. Nur atau cahaya. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kita berada di satu kegelapan, ya, maka kita harus atau kita akan terbantu apabila kita mendapatkan satu keterangan. Nah, keterangan itu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berasal dari cahaya yang sifatnya alami, yang bersifatnya dingin, adem, tapi bisa juga yang bersifat panas seperti api, ya, seperti api. Jadi kalau kita teringat masa kecil kita mau berjalan di malam hari, biasanya kita membawa oncor, ya, oncor atau obor, ya. Obor. Nah, obor itu kan dari api, ya, dari api. Nah, kalau obor itu kita dekatkan kepada kita, maka kita malah akan terbakar. Lain halnya dengan kalau kita membawa lampu senter, ya, lampu senter kalau di bahasa kampung saya gitu. Dia memberikan cahaya terang, tetapi tidak menimbulkan panas kepada kita. Demikian juga dalam kehidupan bersyariat dan bermakrifat dan bertarekat, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara nur cahaya, dan nar, ya, dan nar api, ya. Meskipun secara eksplisit tadi semuanya bisa mendatangkan penerangan kepada kita. Jadi kalau nur, ya, kalau nur itu biasanya berhubungan dengan kebaikan, dengan hidayah, dengan petunjuk, gitu. Nur ilahi, nur Muhammad dan sebagainya. Tapi kalau nar, api, itu biasanya berkaitan atau berhubungan dengan azab, ya. Azab atau nafsu atau neraka, ya. Nar itu kan dari neraka. Nah, kalau guru agung kita, ya, mengartikan bahwa nur, ya, itu adalah Al-Quran, ya, adalah Al-Quran, di mana itu dijelaskan dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'akum, telah datang kepadamu bukti kebenaran, burhanum, ya, dari Tuhanmu, min rabbikum, dari Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum, dan telah kami turunkan kepadamu nuram mubina, cahaya yang terang benderang. Nah, di sini Abah Awas itu mengartikan ataupun mengkaitkan bahwa burhan atau bukti kebenaran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dimaksud cahaya, karena di situ kan cahaya yang terang benderang, itu adalah Al-Quran yang sangat kita sucikan dan kita hormati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam kehidupan kita, seseorang yang sudah mendapatkan nur atau cahaya, itu akan tampak dari sifat keseharian yang senantiasa mendatangkan kedamaian, mendatangkan rasa sayang, mendatangkan rasa aman, mendatangkan rasa adil dan sebagainya. Sehingga
kalau seseorang yang sudah mendapatkan nur, maka kehidupan di dunia ini, baik kehidupan yang sifatnya pribadi, kemudian kehidupan dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan keluarga, senantiasa akan memberikan kenikmatan, senantiasa akan memberikan barokah kepada orang-orang yang di sekelilingnya, orang-orang yang di sekelilingnya. Kalau kepala keluarga tentunya kepada anak dan istrinya. Kemudian kalau dia kebetulan mendapatkan amanah sebagai pemimpin, maka akan memberikan rasa aman, memberikan perdamaian kepada orang-orang yang dipimpinnya, kepada masyarakatnya, kepada sekitarnya. Sebaliknya, kalau orang yang diliputi dengan nar, maka kehidupannya, kepribadiannya akan senantiasa diiringi dengan sifat perpecahan, kemudian provokasi, kemudian pertengkaran dan seterusnya yang senantiasa membawa dampak yang buruk baik kepada dirinya, keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau dihubungkan dengan di bulan Sya'ban ini, nur di bulan Sya'ban ini, maka ini bisa diartikan bahwa sebagai cahaya di mana kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi di bulan Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan ini merupakan puncak puncak dari cahaya, karena kita semua sudah paham, sudah mengerti bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang senantiasa dilipat gandakan pahala apabila kita mengamalkan satu kebajikan, di mana pada bulan Ramadan itu juga dibukakan pintu surga yang selebar-lebarnya, sementara jin dan setan itu dibelenggu sehingga seharusnya tidak bisa mengganggu manusia. Seharusnya manusia juga tidak terganggu pada bulan Ramadan itu. Tetapi mohon maaf, di kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat, kita amati juga bahwa bulan Ramadan masih banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang masih menjalankan kemaksiatan, menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama. Meskipun sebenarnya setannya itu sudah dibelenggu. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan atau kita menerapkan pengertian nur cahaya tadi yang bersifat damai, bersifat mendamaikan, yang bersifat menyejukkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, karena kita dalam lingkup kecil itu di keluarga, tentunya nur dalam keluarga seperti saya katakan tadi akan menjadi sumber ketenangan, dan bukan emosi yang dikedepankan, di mana ayah dan ibu sebagai petunjuk, sebagai lampunya, sebagai petunjuk atau sebagai lampunya, dan bukan sebagai api, Ini dalam lingkungan kecil di keluarga kita, karena kita sebagai orang tua tentunya mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Salah satu yang penting yang harus kita jalankan adalah kita menjadi sumber ketenangan, baik kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang ini banyak terjadi di zaman sekarang itu adalah penggunaan media sosial.
Kalau kita sudah dilingkupi oleh cahaya, dan insya Allah kita sebagai muridnya Abah Aos itu sudah mendapatkan nur, ya, mendapatkan nur dari guru kita, tentunya kita menggunakan media-media sosial itu harus arif dan bijaksana. Kita menggunakan media sosial itu untuk menyebar kebaikan, untuk mendapatkan manfaat kebaikan, bukan menyebarkan kebencian, bukan menyebarkan berita-berita yang sifatnya hoax, berita-berita yang memecah belah. Ya. Yang dicari bukan lagi berita yang asal viral, tetapi berita yang menjadi terang, yang menerangkan, yang memberi arah kepada masyarakat di sekeliling kita. Itu yang berhubungan dengan apa namanya, nur kalau di media sosial, sebagaimana dikatakan oleh hadis di riwayat Bukhari Muslim, bahwa kita itu harus bisa berkata baik, kemudian kalau tidak bisa berkata baik, kita lebih baik diam, ya, lebih baik diam. Kemudian kalau di bahasa atau di bahasa kita banyak dikatakan sebagai mulutmu harimaumu. Tapi di zaman sekarang ini adalah jari, ya. Jarimu adalah harimaumu. Ini yang harus kita upayakan, bahwa kita dalam bermedia sosial harus menunjukkan bahwa kita sudah mendapatkan nur dari guru musik kita. Kemudian yang berikutnya, yang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Bapak Ibu, tentunya kalau kita di tengah-tengah masyarakat, ya, di mana di masyarakat itu terdapat berbagai macam karakter, berbagai macam sifat yang tentunya berbeda-beda, dan itu merupakan sunatullah, bahwa memang manusia itu diciptakan berbeda dengan banyak kelebihan di satu sisi dan kekurangan di sisi yang lain, dan memang tidak ada manusia yang betul-betul sempurna, ya. Maka dalam kehidupan bermasyarakat kita harus mengedepankan adanya empati, kita mengedepankan adanya rasa welas asih, rasa memahami, dan bukan menghakimi, tapi kita bisa memberikan empati dan welas asih, bukan menghakimi. Kemudian juga kita senantiasa menjaga adab kita di tengah masyarakat yang ada banyak perbedaan. Sebagaimana juga sudah disebutkan di Tanbih itu, bahwa kita harus mencintai orang, mencintai masyarakat kita meskipun mereka tidak menyukai kita. Dan kita tidak boleh mencela, menghina orang lain meskipun itu berbeda dengan kita. Inilah sifat adanya nur yang disabdakan oleh guru agung kita yang berhubungan dengan huruf nun di bulan Syaban itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian di bulan cahaya ini juga, ya, di bulan cahaya ini juga sebenarnya mengandung pengertian bahwa selain nur, maka orang itu akan mendapatkan keterangan, ya, keterangan ataupun cahaya tadi itu bila juga sudah mempunyai ataupun diberikan satu ruh, ya, satu ruh yang itu merupakan tuntunan yang sifatnya dari kebaikan atau kebenaran. Nah, roh ini juga dalam banyak kesempatan, dalam banyak tulisan disampaikan oleh guru agung kita, bahwa roh itu bisa berarti juga sebagai malaikat, terutama yang di sini yang adalah malaikat Jibril. Nah, tentunya kita paham bahwa malaikat Jibril itu senantiasa memberikan
kabar baik, senantiasa akan memberikan tuntunan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, sebagaimana tadi saya kutip ayatnya di atas, bahwa Muhammad itu merupakan bukti kebenaran, kemudian cahaya, ya cahaya itu adalah diartikan sebagai Tuhan. Sehingga kita sebagai orang Islam senantiasa harus meneladani ya, apa yang sudah dilakukan, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita runut ke bawah, karena jarak kita dengan Rasulullah itu sudah sangat jauh, sudah 1400-an tahun, maka kita dapat meneladani, mengikuti, dan menjalankan apa yang sudah disabdakan oleh guru kita. Karena secara sanad memang ada keterkaitan langsung bahwa Abu Awas itu merupakan sanad yang ke-38, di mana puncak dari sanad itu adalah Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Ya, sekali lagi, kalau di dalam nur cahaya ini terkandung pengertian adanya Rasulullah SAW, kemudian ada Al-Quran, ada malaikat Jibril, maka ini secara turun-temurun akan diberikan sampai kepada kita yang ke-38, sehingga kita sebagai muridnya harus senantiasa meneladani apa yang sudah beliau ajarkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan sedikit. Mohon maaf kalau ada banyak kata kekurangan, karena semua itu karena keterbatasan saya dalam memahami, meneladani apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon petunjuk, mohon koreksi, kami mohon pada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.